Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bersyukur kita di hari ini Allah memberikan nikmat yang begitu luar biasa dengan menyampaikan kita, menghadirkan kita di bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat kita nantikan, bulan yang menjadi titik perubahan seseorang menjadi lebih baik lagi, dan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita di bulan ini. Maka beruntunglah mereka yang mampu memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, dan rugilah mereka orang-orang yang tidak bisa mengambil hikmah yang ada di dalamnya. Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak ada satu bulan yang mampu menghimpun seluruh anggota keluarga di dalam momentum-momentum yang penuh dengan kehangatan kecuali di bulan Ramadan. Kita akan sulit menemukan pertemuan satu keluarga di waktu sebelum subuh kecuali waktu sahur di bulan Ramadan. Kita juga akan sulit menemukan waktu khusus keluarga itu berkumpul di waktu sore menjelang maghrib kecuali di bulan Ramadan. Maka Ramadan sering juga disebut dengan bulan keluarga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita manfaatkan bulan Ramadan ini menjadi bulan keluarga untuk kita semuanya. Saatnya kita membuka komunikasi selebar-lebarnya kepada anak-anak kita. Saatnya kita membuka jalur komunikasi seluas-luasnya dengan pasangan kita. Salah satu penyebab berbagai problematika yang terjadi di keluarga adalah ketika sambungan-sambungan komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Ayahnya sibuk bekerja, pulang malam, anaknya sibuk main dan lain sebagainya, sehingga tidak ada momentum-momentum untuk mereka saling bertemu. Maka di bulan Ramadan inilah satu momentum kita untuk bisa berkumpul dengan seluruh anggota keluarga kita. Maka manfaatkan momentum itu. Lantas bagaimana, apa yang harus kita sampaikan ketika kita berkumpul dengan mereka? Kita lebih banyak berdiskusi dengan mereka. Kemudian kita lebih banyak mengajak mereka untuk ngobrol, mengajak mereka untuk diskusi, mengaji dan lain sebagainya. Dan secara tidak langsung kita sudah memberikan satu pintu untuk memberikan nasihat-nasihat bijak kepada mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, tentunya nasihat bijak itu juga harus kita pahami betul bagaimana cara kita agar memberikan nasihat-nasihat ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, menjadikan nasihat yang diterima oleh anak kita. Dalam satu kesempatan baginda Nabi SAW pernah memberikan nasihat bijak kepada seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini umurnya di bawah 9 tahun, tapi dipanggil dengan panggilan Gulam, ya Gulam. Dia diangkat, dinaikkan ke kendaraan milik Nabi SAW, dan tentunya kendaraan ini kendaraan yang mewah, hadiah dari seorang raja. Anak ini begitu bahagia, maka ketika kebahagiaan itu muncul, hormon endorfinnya itu ada, bahagia, barulah Nabi SAW memberikan nasihat. Nasihatnya menarik. Wahai anak muda, aku akan memberikan sedikit nasihat kepadamu. Kalimat sedikit ini tentu saja membahagiakan. Anak-anak itu kalau mendapatkan tugas PR yang begitu banyak, mereka kadang-kadang tidak suka. Tapi kalimat Nabi, lihat, ingin memberikan sedikit kalimat atau nasihat kepadamu. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ikhfadillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bapak Ibu rahmati Allah, lihat bagaimana Nabi melihat betul-betul psikologi seorang anak. Ketika si anak ini akan mendapatkan nasihat, maka dibuat bahagia dulu, barulah nasihat itu masuk. Zaman Nabi belum ada hypnoparenting, maka di zaman sekarang ada istilah hypnoparenting. Bagaimana kita menyampaikan ilmu-ilmu kepada anak, harus mengetahui bagaimana kondisi kejiwaannya. Bapak Ibu rahmati Allah, ketika gelombang otak itu dalam diri anak kita sedang tinggi-tingginya atau gelombang gamma, itu di saat yang bersamaan dia tidak siap untuk menerima ilmu. Kapan gelombang gamma itu muncul? Ketika sedang dimarahi oleh orang tuanya. Maka pendidikan yang dibarengi dengan amarah dipastikan tidak akan berhasil. Kenapa? Nasihat dia keluarkan kondisi anak sedang marah. Ya, kondisi kita sedang marah dan anak kita sedang menerima kemarahan kita, maka tidak bisa menerima ilmu. Kapan mereka bisa menerima ilmu? Ketika gelombang otaknya itu landai, alfa.
Kapan gelombang otak itu landai, siap menerima ilmu? Ketika mereka dalam kondisi hormon endorfinnya naik, ketika dalam kondisi bahagia. Maka Bapak Ibu, kalau ingin memberikan nasihat-nasihat bijak kepada anak-anak kita, cari momentum tepat, yakni momentum di saat mereka sedang berbahagia, di saat mereka sedang siap menerima nasihat dari kita. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan dimudahkan menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Terima kasih, selamat menikmati waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.